PT PLN Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Selatan Persero menggelar media gathering dan rapat koordinasi tahun 2026. Bertempat di Palembang, PT PLN Persero menggelar media gathering dan rapat koordinasi dengan berbagai platform media, baik televisi, cetak maupun daring. Guna memastikan program pembangunan ketenaga listrikan tersampaikan secara transparan kepada masyarakat, langkah ini diharapkan mampu memperkuat dukungan publik terhadap percepatan akses listrik nasional. Pembangunan infrastruktur yang dijalankan PLN mengacu pada Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik atau RUPTL yang telah ditetapkan oleh Kementerian ESDM. Proyek strategis tersebut dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan target, waktu, dan ketersediaan anggaran yang ada. Dalam wawancaranya, Hendri Irawan selaku Manajer Perizinan Pertahanan dan Komunikasi menyampaikan, melalui kolaborasi dengan berbagai lini media, PLN berkomitmen memastikan program pembangunan ketenaga listrikan tersampaikan secara transparan. Selain fokus pada pembangunan infrastruktur, PLN juga berkomitmen untuk terus mendukung produktivitas pelaku UMKM. Melalui penyediaan listrik yang andal dan terjangkau, PLN berupaya mendorong efisiensi produksi sehingga mampu meningkatkan daya saing ekonomi masyarakat. Tujuan kita kerjasama ini kan kita harus menyampaikan program-program rencana pembangunan ketenaga listrikan ya yang akan dilaksanakan oleh PT PLN Persero, sehingga dengan kita bekerja sama dengan media, baik media televisi, media massa, media online juga, nantinya informasi-informasi program-program kerja yang akan PLN laksanakan bisa tersampaikan ke masyarakat dengan baik. Harapannya dengan informasi itu bisa tersampaikan dengan baik, maka nanti masyarakat bisa mendukung pelaksanaan pembangunan infrastruktur ketenaga listrikan yang akan PLN bangun. Karena kan tujuan utama dari pembangunan ini untuk meningkatkan rasio elektrifikasi, sehingga nantinya dengan listrik yang andal, maka perekonomian masyarakat akan tumbuh dan berkembang dengan baik. Untuk selanjutnya Pak, strategi apa yang bisa PLN lakukan untuk pemerataan tenaga listrik ke seluruh negeri, khususnya di Sumbaksel? Untuk strategi pemerataan rasio elektrifikasi, kami tentu akan melaksanakan pembangunan sesuai dengan RUPTL yang sudah disahkan oleh Menteri SDM ya. Jadi kita bangun secara bertahap karena di RUPTL kan ada target waktu yang harus kita selesaikan ya untuk melistriki masyarakat. Jadi kita bangun secara bertahap sesuai dengan anggaran yang tersedia juga, karena kan kalau kita langsung bangun semua tentu anggaran akan membebani PLN sendiri, sehingga kita ada skala prioritas, baik prioritas yang 1, 2, dan 3, sehingga harapannya nanti semua rencana pembangunan infrastruktur ketenaga listrikan, baik pembangkit, transmisi, dan gardu induk bisa terlaksana dengan baik sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui RUPTL. Tetap berkesinambungan membangun jaringan transmisi maupun gardu induk ya. Untuk pembangkit juga kita sekarang sudah mulai membangun yang menuju ke arah energi baru terbarukan. Kita juga sedang proses pembangunan PLTP ya, PLTP Hulu Lais, PLTP Kepariang. Itu kan menggunakan panas bumi yang akan mendukung energi baru terbarukan, karena kan kita diminta untuk mengurangi penggunaan pembangkit yang berbahan bakar fosil. Gitu. Jadi selain ada pembangkit, tentu transmisi kita akan bangun juga. Nanti ke depan ada sutet 500 kV dari Muara Enim ke New Auguri. Seperti itu. Itu sama dengan faba itu bukan Pak? Beda. Oh, kalau faba itu kan material dari bekas penggunaan batu bara. Jadi abu batu bara itu dimanfaatkan untuk membuat misalkan batako atau paving block. Nah, jadi itu memanfaatkan limbah dari batu bara untuk digunakan hal-hal yang produktif lah, sehingga limbah itu bisa termanfaatkan
untuk masyarakat. Selamat siang, dengan siapa kakak? Siang, saya dengan Ayu, Mbak. Ayu, Kak Ayu dari mana Kak Ayu? Dari Desa Bunut, Kecamatan Warate, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Oke, kakak boleh dijelaskan sedikit nggak tentang produk kakak ini? Kami dari UMKM Bebarengan, artinya kita adalah gabungan dari beberapa pelaku UMKM di desa kami. Ada produk kami, ada turunan minyak kelapa, ada VCO, ada minyak goreng kelapa, ada kopi, ada paladang. Paladang itu artinya manisan pala dan gedang. Gedangnya orang Sunda teh pepaya ya. Terus ada kelanting, ada stik bawang, kita ada progres keripik buah. Ada beberapa macam kopi pun ada beberapa macam. Ya, oke kakak. Sudah berapa lama ini kakak produksi barang-barang tersebut? Kalau kita produksi mulai di tahun 2019, tapi kita langsung aja dapat support dari PLN di tahun awal 2022. Berarti dari tahun 2022 Iya, betul. sudah dapat support ya Sudah. dari PLN kakak. Terus dampak apa nih kakak yang berpengaruh banget nih untuk UMKM kakak setelah disupport sama PLN? Oh ya, dampaknya sungguh luar biasa ya, terutama kami para pelaku yang tadinya pengerjaan kayak misalnya pembuatan minyak kita manual, kita disupport dengan alat-alat yang ya lumayan canggih istilahnya, terus kayak kopi yang tadinya kita roasting manual, dikasih alat mesin yang lebih baik. Artinya meminimalisir tenaga waktu. Tuh, pasti Hebat iya. banget kakak. Kakak terakhir ucapan untuk PLN sendiri apa kakak? Oh ya, diucapkan banyak terima kasih kepada PLN WIB Sumbaksel atas bantuannya, dedikasinya, supportnya terhadap UMKM kami sehingga UMKM kami bisa naik kelas. Terima kasih banyak. Terima kasih. Dari Palembang, tim liputan Davika TV mengabarkan.